Halo Sobat Tekno, perkenalkan nama saya Zevanya Rorensia Delvana Siburian. Saya dari kelas manajemen 21A dengan NPM 21411025. Jadi di video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan materi mengenai bagaimana sih cara penggunaan kode etik teknologi informasi yang baik dan benar. Lalu apa saja manfaatnya. Namun sebelumnya kita harus mengetahui dulu nih, definisi dari kode etik pengguna teknologi informasi itu apa. Simak videonya ya. Jadi, definisi kode etik pengguna teknologi informasi adalah etika dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Ilmu tentang tata cara menggunakan teknologi dalam mengolah data supaya dapat diterima oleh orang lain. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk menjaga keamanan dan kenyamanan kita dalam menggunakan teknologi dari internet. Tanpa etika digital yang baik dan benar, kita dapat menjadi korban atau bahkan menyebabkan kerugian pada orang lain. Nah, dalam hal ini kita semua pengguna teknologi informasi harus mematuhi etika penggunaan teknologi informasi demi menjaga keamanan dan kenyamanan bersama tanpa menyebabkan resiko atau dampak negatif yang mungkin muncul. Lalu, kode etik pengguna teknologi informasi berperan penting nih. Karena apa? Karena dengan adanya etika profesi pada bidang tersebut, maka seseorang bisa melakukan tindakan maupun mengambil keputusan profesional sekaligus menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Keberadaan etika profesi membuat kita bisa menciptakan lingkungan yang kondusif dan nyaman. Lalu, resiko dan dampak negatif apa sih yang terjadi jika kode etik pengguna teknologi informasi ini diabaikan atau tidak diciptakan? Yaitu adalah internet dan media informasi lainnya yang sering disalahgunakan seperti banyaknya kejahatan cyber yang terjadi, berita hoax, berbagai pembajakan dan kasus-kasus lainnya. Maka dalam hal ini, kita harus memperhatikan kode etik dalam profesi teknologi informasi. Beginilah cara kode etik profesi pengguna informasi teknologi supaya dapat berfungsi dengan baik. Yaitu, kode etik itu harus menjadi hasil self-regulation atau pengaturan diri dari profesi. Dengan membuat kode etik, profesi sendiri akan menetapkan hitam atas putih niatnya untuk mewujudkan nilai-nilai moral yang dianggapnya hakiki. Nih, saya kasih satu contoh kasus nyata yang sering kita temui, yaitu bullying di sosial media. Dalam menggunakan media sosial, kita juga harus beretika loh. Kita tidak boleh mengintimidasi, mengejek, ataupun menjelek-jelekan orang lain. Tentu saja semua orang tidak ingin hal ini terjadi. Bullying bisa menjadi sumber perpecahan dan permusuhan di dunia maya. Tidak ada definisi yang jelas mengenai apa itu bullying. Namun menurut Wikipedia, bullying adalah penggunaan kekerasan, ancaman, atau pemaksaan untuk menyalahgunakan, mengintimidasi, atau secara agresif mendominasi orang lain. Perilaku itu sering diulang dan menjadi kebiasaan. Salah satu prasyarat penting adalah persepsi oleh pengganggu atau orang lain tentang ketidakseimbangan kekuatan sosial ataupun fisik, yang membedakan intimidasi dari konflik. Perilaku yang digunakan untuk menyatakan dominasi semacam itu dapat mencakup pelecehan atau ancaman verbal, serangan fisik atau pemaksaan, dan tindakan semacam itu dapat diarahkan berulang kali ke sasaran tertentu. Rasionalisasi perilaku semacam itu terkadang mencakup perbedaan kelas sosial, ras, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, penampilan, perilaku, bahasa tubuh, kepribadian, reputasi, garis keturunan, kekuatan, ukuran, atau kemampuan. Nah, manfaat penting dari mematuhi kode etik teknologi informasi itu apa sih? Yaitu sebagai sarana komunikasi yang pertama. Lalu, mempermudah pembelajaran, menghemat biaya, dapat meningkatkan produktivitas sebuah pekerjaan. Pemanfaatan teknologi juga sangat memberikan kemudahan, baik di sektor pendidikan, bisnis, perbankan, pemerintahan, organisasi, dan lain-lain. Oke, cukup sekian aja penjelasan mengenai cara penggunaan kode etik yang baik dan benar serta pemanfaatannya. Semoga dapat didengar dengan baik dan boleh menjadi manfaat untuk kita semua. Selamat malam.